Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sehat dan penuh sukacita menyambut hari baru yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kita pada hari ini. Kita semua bersiap-siap untuk melakukan berbagai aktivitas kita, tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Namun mengawali semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk terlebih dahulu membuka, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami, terus memelihara kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kesempatan yang baik Tuhan kembali anugerahkan kepada kami untuk kembali diperjumpakan dalam saat teduh pagi ini, untuk merenungkan akan firman kebenaran-Mu sebelum kami menjalani aktivitas kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya membuka hati kami, pikiran kami untuk bisa memahami akan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadikannya sebagai suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami, sehingga sekiranya perjalanan kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap sedia mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Kolose pasal 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah komunikasi. Komunikasi. Saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup ini terkadang banyak masalah yang muncul hanya karena komunikasi yang kurang baik. Namun dengan komunikasi yang baik, banyak masalah dapat terselesaikan. Komunikasi itu teramat penting dalam kehidupan kita. Berbagai maksud-maksud dan keinginan-keinginan kita dapat tersampaikan dengan baik jika kita mengkomunikasikannya dengan baik pula. Saudara-saudara, marilah kita mencoba membayangkan apakah komunikasi kita selama ini telah membawa kita pada segala hal yang baik, bahkan dalam membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ataukah banyak cara komunikasi kita selama ini justru membawa masalah pada diri kita sendiri, bahkan mungkin menciptakan keretakan dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mencoba mencermati
surat yang ditulis oleh Paulus ini kepada jemaat di Kolose. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose setelah dia mendapat informasi dari Epafras, seorang rekan sepelayanan yang membangun jemaat di Kolose, yang pada saat itu mengunjungi Paulus yang sedang dalam penjara. Epafras menyampaikan keadaan jemaat di Kolose, bahwa meskipun mereka sedang bertumbuh dalam Kristus, namun ada banyak godaan-godaan yang dapat saja menggoyahkan iman mereka. Maka Paulus mengingatkan mereka, hati-hatilah, jangan sampai ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong mereka dan palsu. Jadi komunitas Kristen di Kolose menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran lain yang menyesatkan. Karena itu sangat dibutuhkan bagaimana pengkomunikasian dengan baik untuk bisa menjaga kebersamaan itu tetap stabil dan juga untuk tetap berpengaruh secara positif kepada orang-orang di sekitar yang sedang menghadapi berbagai-bagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Paulus mengajak jemaat untuk tetap menunjukkan eksistensi mereka sebagai pengikut Kristus yang sejati, termasuk dalam hal berkomunikasi. Paulus memberitahu mereka bahwa hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Itu dalam ayat 6 pembacaan kita tadi. Hal ini dimaksudkan agar sungguh-sungguh terlihat bahwa cara hidup para pengikut Kristus memang berbeda dari cara hidup orang lain. Bahkan sekalipun menghadapi tekanan dari orang-orang yang berbeda keyakinan, janganlah kiranya hal itu mengaburkan jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tutur kata pun harus diperhatikan dengan baik. Bertutur dengan penuh kasih, agar orang-orang yang telah bersama-sama dengan kita merasa nyaman untuk tetap bersama-sama dengan kita, dan orang-orang yang masih ada di luar kita tertarik untuk masuk dalam kebersamaan dengan kita. Namun sebaliknya, jika perkataan kita selalu hambar, jangankan orang di luar kita, bahkan orang yang telah bersama dengan kita pun mungkin akan segera beranjak pergi dari kita, beranjak pergi dari persekutuan kita. Maka marilah kita menciptakan setiap kebersamaan di antara kita menjadi kebersamaan yang dirindukan semua orang, oleh karena di dalamnya tercipta iklim yang baik yang menyejukkan dengan komunikasi yang penuh kasih. Kata-kata tidak boleh dipergunakan dengan sembrono, melainkan harus dipergunakan sebagai kesempatan untuk mewujudkan kebaikan kepada orang lain. Sekali lagi, kata-kata tidak boleh dipergunakan dengan sembrono, tetapi harus dipergunakan sebagai kesempatan untuk mewujudkan kebaikan kepada orang lain. Jika perkataan kita penuh dengan kasih, maka kita dapat beroleh kesempatan untuk menjelaskan karya Allah dalam hidup kita kepada orang lain, supaya orang lain pun juga dapat merasakan karya Allah dalam hidup mereka, untuk tetap secara bersama-sama mengangkat pujian dan syukur bagi Tuhan, sehingga kebersamaan kita, kehadiran kita semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pastikanlah bahwa setiap perkataan kita, setiap komunikasi kita, di dalamnya kita sedang merefleksikan kebaikan Allah bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terpujilah Engkau untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini,
kami kembali diberikan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus membaharui kehidupan kami untuk melihat dengan jelas maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami dan bagaimana kami harus menata kehidupan ini dalam keberimanan kami kepada-Mu, termasuk dalam cara kami bertutur dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam berbagai aktivitas yang harus kami jalani hari ini bahkan selanjutnya. Tuhan, beri kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalaninya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakanlah kami yang datang berdoa kepada-Mu mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam kasih kepada kita semua, tetap bersemangat menjalani kehidupan. Tuhan menyertai kita semua. Amin.